Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, keluarga GPDI LCD Magelang. Kasih dan kemurahan Tuhan ada menyertai kita lagi hari ini. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Selama beberapa waktu kita sudah belajar tentang bagaimana kisah Ayub, pergumulannya, dan berbagai macam hal yang dialami dalam penderitaannya. Dan kita belajar bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa lihat dari kehidupan Ayub ya. Di dalam penderitaan yang luar biasa ya, Ayub bahkan kemudian memiliki perasaan-perasaan yang secara wajar ya kita juga alami sebagai manusia. Dan itu kita akan lihat bersama-sama di dalam pembacaan kita hari ini dalam kitab Ayub pasal 17 ya. Ayub mengatakan bahwa di pasal 17 ayat yang pertama, semangatku patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Ya, ada satu gambaran bagaimana keadaan Ayub merasa tidak ada lagi harapan bagi dirinya. Ya, ada hal-hal yang begitu sulit untuk dapat dia pahami. Ayat 11 dia mengatakan, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Ya, ada bagian-bagian di mana ayat-ayat yang dituliskan dalam Ayub pasal 17 ini mengungkapkan bagaimana penderitaan-penderitaan dan perasaan-perasaan yang dialami oleh Ayub. Tetapi dari 16 ayat yang tercantum dalam Ayub pasal 17 ini, ada satu ayat yang saya ingin kita pelajari bersama-sama karena di dalam segala pergumulannya Ayub menemukan ya ada rahasia, ada kunci yang istimewa. Ya, di tengah penderitaannya bahkan nampaknya kehilangan harapan ya. Tetapi Ayub dapat memberikan satu pernyataan yang saya percaya itu pun menjadi kunci kekuatan bagi dirinya. Saya mengajak Bapak Ibu melihat di dalam Ayub pasal 17 ayat yang ke-9. Ayub 17 ayat 9 berkata demikian, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Bapak, Ibu, Saudara, satu pernyataan yang sangat luar biasa ya. Dalam penderitaan, dalam pergumulan, tapi Ayub kemudian menemukan ada hal-hal yang sulit, tetapi orang yang benar akan tetap pada jalannya dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Ya, boleh ada penderitaan, ada pergumulan, ada kesulitan yang bahkan mungkin tidak dapat dipahami. Tetapi ada kunci yang kita bisa pelajari hari ini, ada rahasia yang juga diungkapkan oleh Ayub. Dan ini menjadi tema kita hari ini, benar dan bersih. Ya, ketika ada orang-orang yang hidup benar dan hidup bersih, ya, Ayub mengatakan bahwa mereka lah yang akan tetap kuat di dalam masa-masa pergumulan mereka. Nah, apa yang dapat kita pelajari tentang hidup benar dan hidup bersih? Ya, di dalam renungan kita secara singkat, mari kita akan melihat hidup benar. Tentunya kita belajar bahwa kita dibenarkan hanya oleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena dialah kebenaran yang sejati. Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini kita belajar hidup benar. Yang pertama adalah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai kebenaran. Karena kita dibenarkan hanya oleh darah Yesus. Dalam segala keadaan, dalam penderitaan, tetap hidup benar. Artinya tetap taruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Itu akan memberikan kita kekuatan melewati pergumulan-pergumulan, hidup di dalam kebenaran. Hidup benar selain percaya juga berarti terus mencari kebenaran. Bukan saja kita percaya kepada kebenaran itu, tetapi kita akan terus mencari kebenaran. Ya, Matius 5 ayat 6 memberikan kita catatan demikian yang dapat kita pelajari. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Allah berkata ketika kita terus mencari kebenaran, terus mencari apa yang menjadi
kehendak Tuhan ya. Dia akan memuaskan kita, akan memenuhi apa yang menjadi mungkin keingintahuan kita, ya apa yang kita cari. Yohanes 17 ayat 17 memberi catatan demikian. Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran ya. Terus mencari kebenaran adalah terus mencari firman Tuhan dalam pergumulan kita. Mungkin ada jawaban-jawaban yang kita belum temukan, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak temukan jawabannya. Firman Allah berkata, hidup benar engkau akan dikuatkan. Artinya terus cari firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah kebenaran itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Rahasia hidup benar yang lainnya adalah kita bukan saja percaya, bukan saja mencari kebenaran, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, dalam kesulitan, pergumulan, jangan kita tinggalkan kebenaran, tetap hidup di dalam kebenaran. Ada beberapa catatan firman Tuhan tentang hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, kita berpikir dengan benar. Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Hidup di dalam kebenaran adalah pikiran kita ada dalam kebenaran. Efesus 4 ayat 25 memberikan catatan yang lainnya. Hidup di dalam kebenaran bukan hanya tentang pikiran kita, tetapi juga berkaitan dengan bagian-bagian yang lain dalam hidup kita. Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Hidup benar artinya pikiran kita benar, perkataan kita benar. Bahkan Amos pasal 5 ayat 24 memberikan kita catatan demikian. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Hidup kita bukan hanya pikiran, perkataan, tetapi tindakan kita pun ada di dalam kebenaran. Itu sebabnya Ayub sampai kepada kesimpulan dalam kesulitan, dalam penderitaan. Tapi kalau kita tetap hidup benar, di sanalah ada kekuatan. Karena itu dalam pergumulan kita hari-hari ini mungkin ada hal-hal yang kita hadapi. Tetap memilih hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup benar, Tuhan akan ada dalam hidup kita dan memberikan kita kekuatan di dalam masa-masa yang sukar. Yang kedua, Ayub berkata bahwa ada kekuatan bagi orang yang hidup bersih. Apa yang dimaksud dengan hidup bersih? Amsal pasal yang ke-24. Mazmur 24 memberi catatan demikian. Mazmur pasal 24 ayat yang keempat. Ada catatan tentang bagaimana kehidupan yang bersih dalam seseorang. Ya. Mazmur 24 ayat 4 demikian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga melihat selain hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam hati yang bersih, perilaku yang bersih juga adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena pemazmur tadi sudah mengatakan orang yang murni hatinya, yang hatinya bersih, yang perilakunya bersih. Ya tentunya bukan bersih oleh kebenaran kita. Karena firman Allah dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga berkata demikian. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita dapat dibersihkan oleh firman Tuhan, oleh darah Yesus, oleh rohnya. Ketika hidup kita, hati kita dibersihkan, perilaku kita dibersihkan, ya, maka firman Allah berkata, merekalah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan mereka. Kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Karena itu apa yang dituliskan Ayub kiranya juga menjadi
kunci yang kita pegang. Mungkin hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada dalam pergumulan, ada di dalam penderitaan, ada pada pergumulan-pergumulan yang bahkan kita tidak mengerti. Tetap minta pertolongan Tuhan untuk kita hidup benar. Carilah kebenaran, carilah Kristus, ya. Hidup dalam pikiran, perkataan dan tindakan yang benar. Hidup dalam hati yang bersih, ya. Jangan izinkan hati kita dikotori oleh pikiran-pikiran, hati kita dikotori oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ ada terpancar kehidupan. Firman Allah berkata, ketika kita ada di dalam kebersihan secara rohani, di sana kita akan dapat merasakan kekuatan Tuhan, tuntunan Tuhan, bahkan keselamatan dari Tuhan. Dan kiranya hari ini, ya, dua tuntunan ini yang disebutkan oleh Ayub. Ayub sudah mengalaminya, dan saya percaya itu pun akan menjadi bagian hidup kita. Dalam penderitaan, hidup benar dan hidup bersih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur dapat belajar dari kehidupan Ayub. Ada pergumulan, ada penderitaan, ada hal-hal yang nampaknya sulit untuk dapat dimengerti. Tetapi di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, di dalam Roh-Mu, ada kekuatan yang baru. Karena itu tolong kami untuk terus hidup benar, hidup bersih sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan dengan kebenaran kami, tetapi dengan kebenaran firman-Mu. Oleh Roh-Mu, kami hidup benar, hidup bersih, sehingga kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, sehingga kami dapat kuat, dapat menang dalam segala pergumulan kami. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GBDI El-Shaddai Magelang dalam kehidupan mereka hari-hari ini. Kalau ada dalam pergumulan, Engkau menolong mereka untuk terus hidup dalam kebenaran, hidup bersih di hadapan Tuhan, dan berikan mereka kemenangan bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.